Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan pemirsa, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di segmen ini kita akan membahas mengenai terbunuhnya seorang warga atau diakibatkan karena dianiaya, dan satu lagi dalam kondisi kritis, di mana ini diakibatkan karena dua tokoh masyarakat di Lumajang ini dianggap cukup vokal terhadap aktivitas penambangan pasir yang dilakukan di sana, dan mereka pun melakukan aksi demonstrasi. Dan ketika sudah selesai melakukan aksi demonstrasi, dua warga ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Satu dalam kondisi meninggal dunia, ditemukan tergeletak di pinggir jalan, dan satu lagi ditemukan dalam kondisi kritis. Ini akan menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini, dan untuk membahas itu kami sudah bersama dengan seorang narasumber kami, Pak Erlangga Mas Diona. Selamat malam Pak Erlangga. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami. Dan nanti kami juga memiliki dua orang narasumber lainnya, yaitu dari Kasat Reskrim Polres Lumajang, tapi nanti akan kita coba hubungi mereka. Tapi kita memiliki satu informasi terkait dengan peristiwa ini. Ini informasinya. Polres Lumajang, Jawa Timur membekuk 12 tersangka. Para tersangka adalah warga desa Selok Awar-Awar yang ditangkap petugas di sejumlah tempat yang berbeda. Beberapa di antara mereka bahkan sempat bersembunyi dan berusaha kabur keluar kota. Berdasarkan pemeriksaan, para pelaku adalah mereka yang pro terhadap aksi penambang pasir liar. Sementara korban adalah aktivis gerakan anti tambang pasir Pantai Selatan. Kapolres Lumajang menyatakan tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Sebelumnya, dua warga yang merupakan aktivis anti tambang pasir laut ilegal dikeroyok dan dianiaya oleh pelaku. Seorang korban bernama Salim tewas di lokasi kejadian, sementara seorang lainnya yang bernama Tosan masih kritis akibat luka bacok. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu tadi sudah kita lihat informasi yang cukup mengkhawatirkan mungkin juga bagi masyarakat Lumajang, masyarakat yang mungkin mencintai juga lingkungan di sekitar Lumajang. Nah, saat ini untuk membahas itu, kami sudah bersama dengan satu orang narasumber yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, ada Pak Erlangga Mas Diana. Apa yang Bapak lihat Pak dari peristiwa ini Pak? Situasi sekarang memang situasi yang cukup memprihatinkan ya. Kondisi ekonomi kita yang dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga kemudian ajang untuk mencari penghasilan itu memang betul-betul menjadi perebutan. Jadi kalau saya lihat untuk kasus Lumajang, dan bukan hanya kasus Lumajang tapi juga kasus-kasus yang lain di tempat-tempat yang lain, cuma masalahnya sekarang bagaimana pemerintah daerah menangani kasus konflik. Ya, ini kan konflik tanah, konflik penambangan itu biasa terjadi. Tapi kan itu bisa dibilang di pantai ya, pasir pantai, artinya itu merupakan kekayaan negara dan dikuasai negara dong Pak. Iya, tapi problemnya sekarang kan masalah penambangan ya, makanya seringkali ini kan penambangan atau gali. Ya gali sendiri kan kalau istilah masyarakat Jawa itu artinya rampok ya. Jadi sebenarnya ini adalah kekayaan negara ya, kekayaan negara yang kemudian kalau misalnya tidak dikelola secara baik, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan juga membawa efek kesejahteraan terhadap rakyat, atau misalnya bagaimana rakyat itu merasa teruntungkan ya. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penggalian atau pasir-pasir laut ini, pasir-pasir pantai, karena memang itu Lumajang itu termasuk kategori pasir yang cukup bagus ya. Sehingga kemudian orang berusaha untuk menambang di situ, dan kemudian penambangan pasir itu merupakan pencaharian, walaupun mungkin bagi para penambang yang langsung di situ juga mungkin penghasilannya tidak sebegitu besar juga. Tapi karena kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi, ya meskipun sebenarnya mereka para penambang-penambang itu juga mereka pasti akan store ya, akan kirim ya ke ke pengusaha-pengusaha yang untuk diolah lebih lanjut ya. Pak, saat ini kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita di dua tempat yang berbeda. Ada
istri dari korban, yaitu istri dari Pak Salim, yaitu Ibu Tijah. Kemudian juga ada Kasat Reskrim Polres Lumajang, yaitu AKP Heri Sugiono. Pertama saya ingin ke Ibu Tijah. Selamat malam Ibu Tijah. Selamat malam Bu. Ya Bu Tijah, kami turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda ya Bu Tijah ya. Iya, makasih Bu. Ibu Tijah, Anda mengetahui seperti apa sih getolnya atau tidak sukanya suami Anda terhadap aktivitas penambangan liar di sana Ibu Tijah? Tapi aku apa? Jawab. Halo Ibu Tijah. Halo. Lagi dijawab. Ya, tampaknya sedikit ada gangguan komunikasi. Kita akan mencoba ke Kasat Reskrim Polres Lumajang. Pak Heri Sugiono. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Selamat malam Pak Heri. Sejauh ini seperti apa proses pengusutan kasus ini? Kabarnya sudah ada 10 orang yang diperiksa. Seperti apa Pak Heri Sugiono? Jadi alhamdulillah kami dalam waktu 12 jam kami di backup penuh oleh Polda Jatim. Hari ini kami sudah menetapkan tersangka sebanyak 17 tersangka yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. 17 tersangka ini mereka dari mana Pak? Apakah ada oknum atau memang pure warga yang ibaratnya disuruh begitu? Untuk para pelaku ini, para tersangka ini merupakan juga warga dari desa Selok Awal-Awal, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Mereka pure warga? Warga sekitar yang merupakan juga tetangga dari korban itu sendiri. Oke, artinya ada 2 kubu begitu ya Pak ya? Ya, memang ada 2 kubu. Ada yang Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Warga. Jadi mungkin saja dari yang dihubungi tadi memang nama-namanya belum dirilis. Jadi kami harap bersabar, begitu nanti disampaikan secara resmi nama-nama dari keluarga korban yang ikut menjadi korban dari jamaah haji Indonesia yang sedang mengalami musibah ini, nanti pasti akan dihubungi, ditelepon langsung kepada keluarganya dan kita menyampaikan duka cita atas musibah ini dan menyampaikan informasi-informasi tambahan mengenai tindak lanjut dari pemulasaraan dari jenazah apabila itu dia meninggal. Dan juga walaupun kepada yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit pun kita juga menghubungi kepada pihak-pihak keluarganya. Begitu Mbak Tisa. Pak Yasin, ini kan dikabarkan juga masih ada ya jemaah haji yang saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi mereka bagaimana Pak Yasin? Kondisinya variatif, ada yang misalnya pingsan gitu yang berasal dari BTH 14 itu yang dari Batam itu, yang berasal dari Pontianak, telah siuman dan kembali kepada maktabnya gitu. Ada juga yang masih dalam perawatan intensif karena mungkin ada beberapa hal yang perlu disembuhkan, mungkin ada penyakit yang ada lukanya atau badannya yang terkena luka atau penyakit yang sebelumnya diderita dari tanah air, di situ melalui perawatan yang intensif yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan lain sebagainya itu. Begitu Mbak Tisa. Pak Yasin, ini kan informasi yang beredar di luar ini banyak yang simpang siur, terutama mengenai penyebab terjadinya tragedi di Mina ini. Pihak dari Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri sudah mendapatkan informasi secara pasti sebetulnya apa yang menyebabkan peristiwa ini. Karena ada yang menyebutkan sebetulnya lokasi terjadinya tragedi ini bukanlah jalur yang seharusnya dilewati oleh jemaah Indonesia, Pak Yasin. Iya betul, jadi kami menghimpun informasi dari berbagai pihak, dari Kementerian Haji di Arab Saudi, dari keamanan di Arab Saudi, di Pak Madani, kemudian dari saksi yang melihat secara langsung dari kejadian itu,
Jadi para jamaah kita yang sekarang masih hidup dan melihat langsung dari peristiwa itu, memang itu sangat padat arus pada pagi itu, tanggal 10 Zulhijjah itu hari Kamis yang lalu itu. Jam yang ideal untuk melempar jumroh itu adalah jam 8 sampai jam 10. Nah itu menjadi katakanlah yang diidolakan atau yang diimpikan setiap negara untuk melempar pada jam-jam itu. Sedangkan pemerintah Indonesia sudah berulang kali kita sampaikan bahwa telah menghimbau agar jam 8 sampai 10 tanggal 10 Zulhijjah hari Kamis itu untuk tidak melakukan lempar jumroh karena padatnya mobilitas arus daripada jemaah haji itu di banyak negara itu yang menuju ke tempat jamarot. Nah, saksi mata yang tadi baru saya tanya itu bagaimana peristiwa itu? Ya, peristiwa itu berhenti barisannya atau rombongannya karena ada di persimpangan pertigaan. Nah, di situ ada jamaah yang diduga berasal dari Afrika itu yang melintas lebih dulu, kemudian berhenti sejenak, tapi yang di belakang mendorong terus, gitu. Jadi tidak terhindarkan musibah itu terjadi. Jadi intinya bahwa tidak ada rekayasa atau tidak ada aspek politik, tapi memang betul-betul aspek kepadatan dari jamaah yang bergerak menuju ke tempat pelemparan jumroh pada pagi itu di sekitar wilayah kalau disebut orang Indonesia itu adalah Mina Jadid, yaitu setelah keluar tidak melalui terowongan, itu adalah di luar terowongan. Demikian tuh Mbak Tisa. Ya, Pak Yasin, di sini juga kami terhubung dengan keluarga korban Ibu Sri Wahyuni yang anggota keluarganya ini meninggal dunia dalam peristiwa tragedi di Mina. Mungkin Ibu Sri Wahyuni ada yang ingin disampaikan kepada Irjen Kemenak, Bu Sri? Apa harapan yang ingin disampaikan Ibu Sri? Ya, harapan saya tuh, Bu, karena banyak keluarga saya yang di sini sudah mendaftar untuk tahun-tahun yang kedepannya akan lebih bagus. Baru kalau ada apa-apa, tolong cepat dihubungi yang punya keluarga. Jangan sampai yang punya keluarga bingung ke sana kemari mencari sendiri gitu. Sampai-sampai saya Ibu Sri. Iya, kenapa Ibu? Sampai-sampai saya tuh cari itu nomor untuk hubungi yang ketua di atas itu sekitar jam 11 malam itu di daerah Aribang sana, jauh dari rumah. Iya, Ibu Sri. Iya, itu harapan Ibu ya. Mungkin Pak Yasin ingin ditanggapi kemana ini jika Ibu Sri dan keluarganya ataupun juga mungkin ada keluarga korban yang lain ingin mendapatkan informasi secara langsung kemana bisa menghubungi Kementerian Agama, Pak Yasin? Ya, di dalam merilis informasi tentang musibah ini kita selalu terkait dengan prosedur yang harus kita ikuti dari ketentuan yang berasal dari Arab Saudi mengenai orang itu boleh disebutkan dirilis secara resmi, ada certificate of death atau sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi atas pertanyaan Bu Sri Wahyuni, jadi bisa saja menghubungi kepada nomor WhatsApp, itu kalau mempunyai WhatsApp ini tentunya, dan juga nomor telepon yang ada di kedutaan di kantor daerah kerja Mekah dan juga KUHI yang ada di Jeddah, yang nomornya nanti akan kita sampaikan kepada Mbak Tisa. Jadi saya tidak hafal betul untuk mengingat nomor itu setelah ini, sehingga bisa baik itu melalui WhatsApp atau SMS maupun nomor telepon yang ada di kantor urusan haji di Jeddah, itu akan bisa merespon kepada para jamaah. Dan tentunya setelah ada rilis kematian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari pihak Daker, dari pihak Kementerian Agama akan menghubungi kepada keluarga korban baik yang meninggal maupun yang masih sakit. Ini sedang ditelusuri
keberadaan dari mereka itu baik yang sakit maupun yang telah meninggal dunia itu di rumah sakit di sekitar wilayah Mina maupun Mekah, dan bahkan tempat-tempat lain yang rumah sakitnya itu bukan rumah sakit pemerintah, bisa saja itu ada jamaah kita yang bisa saja dirawat di situ. Begitu Mbak Tisa. Ya, Pak Yasin, terakhir singkat saja apa himbauan dari Kementerian Agama untuk keluarga korban dan juga untuk jemaah haji yang akan pulang ini dalam waktu dekat ini, Pak Yasin? Iya, nah, kepada keluarga korban terutama kami menyampaikan duka cita, dan di samping itu mengimbau untuk bersabar sejenak, karena rilis untuk pemberitaan kepada yang sakit maupun yang meninggal itu harus melalui suatu penyampaian secara resmi, yaitu rilis dari daerah kerja Kementerian Agama di Mekah setiap jam 5 pagi. Dan setiap jam 5 pagi pasti akan berbeda informasinya dari apa yang disampaikan di hari sebelumnya. Nah, ini harap bersabar, dan insya Allah itu pasti akan diinformasikan kepada keluarga korban. Kepada yang mau pulang, ini kita harapkan agar bawaannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti akan delay dan ada pembongkaran tas-tas di bandara. Itu kita harus bersama-sama untuk bekerja sama dalam pelancaran pemulangan jamaah haji yang kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Senin. Hari Senin depan itu tanggal berapa itu? Hari Senin depan ini, dan biasanya jamaah haji itu membawa jam-jam dan barang-barang yang dibeli di Mekah ini, dan apabila itu overweight maka diminta untuk ditinggal, dan jam-jam tidak boleh dimasukkan di dalam tas. Dan ini harap dipahami bersama, dan dari pihak pesawat akan memberikan jam-jam dengan ketentuan yang diatur di dalam penerbangan, itu 5 liter atau 10 liter nanti akan diumumkan berikutnya. Begitu Mbak Tisa. Baik, terima kasih Pak Yasin atas informasinya. Dan juga sebelumnya ada Ibu Sri Wahyuni, kami turut berduka atas peristiwa menimpa keluarga Ibu. Dan pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, usai jeda berikut kami akan hadir dengan topik perbincangan di mana kemarin hari Sabtu, tanggal 26 September, 2 warga Lumajang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. 1 orang ditemukan dalam kondisi kritis dan 1 orang lagi ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga mereka merupakan korban penganiayaan karena menolak adanya aksi penambangan pasir di wilayah Lumajang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami kembali sesaat lagi.